Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan penuh sukacita. Mari saat ini kita akan kembali bersama-sama untuk kita belajar. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami saat ini akan belajar, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami supaya kami bisa mengerti pelajaran ini dan kami memperoleh berkat dari pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang arti bertobat. Apa sih sebenarnya bertobat itu? Anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan, semua manusia ini berdosa. Mengapa manusia di dunia ini berdosa? Karena manusia ini memiliki dosa warisan atau dosa yang diturunkan dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita. Lalu juga kita memiliki yang namanya dosa pribadi. Dosa pribadi itu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh pribadi kita karena kita sengaja melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita berdosa. Manusia yang ada di dunia ini jatuh di dalam dosa, sehingga dosa itu mengakibatkan putus hubungan kita dengan Allah, dan kita juga tidak akan mendapatkan bagian kerajaan Allah karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, kita harus hidup suci dan hidup kudus dan harus mendapatkan pengampunan dari Allah. Bagaimana supaya kita bisa hidup mendapatkan pengampunan dari Allah? Yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, karena Tuhan Yesuslah adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, karena Tuhan Yesuslah yang mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Karena kita ini masih ada di dalam dunia ini dan kita melakukan dosa-dosa walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus bertobat setiap hari, kita harus melakukan pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa dan membina hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi bertobat itu kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bertobat itu adalah proses perubahan sikap kita dari hidup yang berdosa menjadi hidup baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang pertobatan, yaitu Dia mengajarkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan itu adalah sebagai berikut.
Ada seorang ayah yang memiliki dua anak, si sulung dan si bungsu. Karena ayahnya ini adalah memiliki kekayaan yang cukup, maka si bungsu meminta warisan kepada ayahnya karena dia ingin bekerja di kota. Dan ayahnya memberikan sebagian hartanya itu untuk anaknya dan diberikan kepada si bungsu. Si bungsu kemudian pergi ke kota dan di sana dia tidak berusaha, tidak bekerja, namun menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh ayahnya. Sehingga karena tidak bekerja dan tidak berusaha, semakin lama semakin uangnya menipis, apalagi pada saat itu banyak terjadi kekeringan sehingga anak bungsu ini jatuh miskin dan sudah tidak mempunyai apa-apa. Oleh karena itu, supaya dia bisa bertahan hidup, dia itu kemudian mencari pekerjaan, dan pekerjaan yang ada adalah saat itu penjaga babi, atau dia menjadi orang yang memelihara ternak babi. Karena saking laparnya dia dan pada saat itu tidak ada makanan, dan yang ada adalah hanya makanan babi, sehingga dia makan makanan babi. Ketika dia makan makanan babi itu, dia kemudian menyesal dan merenung bahwa ayahnya banyak sekali makanan, sedangkan saya di sini makan makanan babi. Sehingga dia menyesal dan aku mau kembali ke orang tuaku dan aku akan menjadi pengerjanya saja, menjadi pembantunya saja, tidak apa-apa daripada aku di sini. Lalu kemudian si bungsu ini kembali pulang ke ayahnya, dan ketika ayahnya melihat anak itu dari jarak jauh, maka ayahnya berlari dan menyongsong anak itu. Lalu anak itu kemudian memeluk ayahnya dan memohon kepada ayahnya untuk menjadi pembantunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayahnya kemudian memberikan baju yang sangat indah kepada anak itu, dan dia tidak menjadi pembantunya, tetapi diterima lagi menjadi anaknya. Kemudian si sulung marah kepada ayahnya, mengapa ayah menerima dia sebagai anak, padahal dia sudah menghabis-habiskan harta dari hartamu. Lalu ayahnya mengatakan, bagaimana aku tidak menerima? Dia adalah anakku dan dia sudah bertobat. Dan ini sebenarnya adalah gambaran dari pertobatan, yaitu ayahnya ini digambarkan sebagai Bapa yang di surga yang mengasihi manusia. Anak bungsu digambarkan oleh manusia yang berdosa tetapi mau bertobat, mohon pengampunan kepada Allah. Dan si sulung adalah manusia yang tidak suka atas
pertobatan dari manusia yang lain. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus melakukan pertobatan ketika kita hidup jatuh di dalam dosa. Percayalah bahwa Allah di dalam surga itu sangat mengasihi kita dan menerima pertobatan kita. Demikianlah pelajaran pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, memberkati kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di rumah menjaga kesehatan, tetap pakai masker. Kalau sedang berpergian, jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun. Soal kalian bisa mengerjakan di rumah. Yang pertama yaitu apa arti bertobat? Yang kedua, siapa yang menghapus dosa manusia? Ketiga, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Keempat, Tuhan Yesus mengajar arti pertobatan lewat perumpamaan tentang. Nomor 5, siapakah si bungsu? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.